Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcastnya Area Administrasi Publik Unsida. Kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dan menariknya dengan tamu-tamu yang sebelumnya. Oh iya, langsung saja nih teman-teman. Mbak boleh perkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesani Kartika Sari. Saya dari mahasiswa UP angkatan tahun 2017. Bisa dipanggil Krisnani. Oh iya nih Mbak. Untuk saat ini kegiatannya apa aja? Saat ini kegiatannya, kesibukannya bekerja, juga sekarang lagi ngurus untuk persiapan wisuda. Bekerja di mana Mbak? Ini alhamdulillah saya sekarang bekerja di Rumah Sakit RSUD Sarjo di bagian administrasi pendaftaran. Awal-awal dulu bekerja di RSUD itu gimana Mbak? Dulu waktu awal-awal itu di tahun 2016 pendaftarannya dibuka secara manual, jadi harus datang ke RSUD untuk pemberkasan untuk pendaftarannya. Terus setelah itu akan ada seleksi. Setelah pemberkasan lolos, ada seleksi seperti seleksi sesi pada umumnya, seleksi tes Wawancara. ya, tulis ujian tulis, ujian wawancara, terus apa ini psikolog, kesehatan, masih ada seperti itu. Berarti untuk pendaftarannya itu dulu manual berarti Pak? Masih manual, masih harus apa ini, masih harus datang ke rumah sakit. Sekarang kan Untuk penyetoran berkasnya? Iya, penyetoran berkas. Kalau tesnya sendiri juga di RSUD apa gimana? Kalau tesnya sendiri bermacam-macam. Kalau misal di ujian tulis dulu itu di GOR, yang di tempatnya GOR. GOR Sidoarjo. Iya, di GOR. Terus untuk tes psikolognya itu di BKD. BKD Sidoarjo. Iya, BKD situ. Yang membuat Mbaknya ini tertarik buat daftar di menjadi pegawai rumah sakit itu gimana? Jadi awalnya itu memang punya niatan untuk kuliah dulu, tapi orang tua, khususnya ayah, waktu itu memang lagi melihat ada kayak gerombolan orang-orang itu kayak melihat papan pengumuman di RSUD di pendoponya. Itu dilihat ternyata ada perekrutan pegawai RSUD. Jadi yang awalnya niatan untuk kuliah dulu, jadi balik ditunda dulu untuk daftar kerja dulu. Jadi tahun 2015 itu udah jadi kuliah, daftar untuk kerja dulu, baru nanti setahun kemudian aja untuk kuliah. Oh iya, berarti pendaftarannya itu informasinya dapat dari orang tua? Dapat dari orang tua. Itu Mbak, pas waktu tahu keterima itu perasaannya gimana Mbak? Ya seneng, sedih juga, Kayak nggak nyangka. iya, karena juga kan awal itu daftar juga karena nggak ada niatan untuk daftar di situ. Memang karena murni didorong orang tua juga, nggak ada niatan untuk bekerja. Jadi ya nggak nyangka aja kaget kalau keterima, karena pesaingnya juga lumayan banyak, ketat juga pesaingnya. Jadi kaget aja kalau bisa keterima. Mbak ini di bidang apa Mbak? Aku di administrasi, di pendaftaran, pengadministrasi umum bagian pendaftaran. Kalau di administrasi itu pegawainya itu ada yang PNS atau sebagian masih belum? Jadi di RSUD itu sistemnya BLUD atau pegawai PNS, pegawai pemerintah non PNS gitu. Tapi RSUD juga tidak menghalangi untuk pegawainya yang ingin ikut PNS. Oh berarti itu ya Mbak, dibebaskan untuk ikut tes PNS. Kalau misalkan PNS berarti jadi kayak pegawai tetapnya RSUD gitu tuh? Tergantung, nanti ada kan harus milih informasi, ada yang tetap di RSUD, ada yang tergantung keterimanya. Iya, gitu. Selama kerja di situ ada hal-hal yang menarik nggak Kak dalam melayani pasien? Hal menarik pasti ada juga, karena
bertemu sama banyak orang, pasien orang, terus bertemu banyak karakter orang-orang juga. Kadang yang ada yang bikin kesel, ada yang bikin capek, ada yang bikin seneng. Jadi apa ya, ada hal-hal barulah, interaksi sama orang-orang. Ini Mbak, apa ada perbedaan? Soalnya kebanyakan itu ada pasien antara BPJS dan non BPJS itu mengeluh Mbak, kayak dibedakan gitu loh pelayanannya. Jadi di rumah sakit sebenarnya itu enggak melihat untuk dari umum atau BPJS. Jadi kalau di IGD itu memang dilihat dari pasien, lihat dari SC levelnya. Jadi ada yang SC level 1, 2, 3, 4, 5. Untuk perawatnya itu melihat dari kegawat daruratan pasiennya. Jadi pasien darurat didahulukan. Iya, walaupun itu ya apa yang datang dari tadi itu nggak terlalu darurat, tapi yang baru datang ternyata membutuhkan penanganan lebih cepat, maksudnya yang benar-benar gawat darurat itu yang akan didahulukan. Oh ya, ini kan Mbaknya masuk dari tahun 2016. Iya. Berarti kan sempat adanya corona kemarin Mbak di 2020. Itu gimana Mbak cara menangani kayak administrasinya selama corona itu? Untuk administrasinya sendiri, karena kan juga corona ini kan juga pandemi ya, jadi itu nanti itu sudah jadi tanggung jawab dari pemerintah untuk ini penjaminannya gitu. Jadi selama corona itu pasien-pasien yang terdampak positif corona itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi BPJS sudah ada ikut andil untuk penjaminannya, karena juga kan itu dari wabah penyakit, jadi itu semuanya bertanggung jawab adalah pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Oh, Kemensos. Iya, Kemenkes. Oh, Kemenkes ya Mbak. Iya. Dan untuk sekarang ini kan Mbaknya habis kerja itu kan kuliah. Iya. Nah itu gimana Mbak? Kok bisa kuliah sambil kerja? Mbaknya ini kan kerja di di rumah sakit. Iya. Tapi kok gimana kok bisa ambil jurusan administrasi? Dulu sebenarnya pilih administrasi publik karena yang paling murah. Oh, Karena juga akreditasinya juga bagus. iya. Terus juga apa ini lebih ke karena kan kerja juga, jadi pengen yang maksudnya yang bisa yang nggak terlalu yang mesti yang nggak terlalu menguras tenaga gitu, yang nggak terlalu banyak entah itu menghitung atau apa, karena kan sudah maksudnya sudah bekerja takutnya nanti malah keteteran kalau bisa di kuliah juga pekerjaan kuliahnya nanti nggak sinkron sama pekerjaan. Mbak ini kan kelas malam. Iya. Cara membagi waktu antara bekerja dengan kuliah itu gimana Mbak? Dulu waktu awal-awal bekerja itu masih terus untuk masih pagi terus, makanya aku ambilnya kuliah malam. Karena setahun kemudian aku dipindah di IGD, harus nge-shift, jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi kalau misalkan kerjanya pagi ya kuliah malam, tapi kalau misalkan kerjanya itu malam, jadi aku ambil kelas pagi. Kalau misalkan dapat tugas kerja kelompok gitu Mbak, kan bagi waktunya nggak mudah. Iya. Itu gimana? Nanti konfirmasi ke dosennya. Kalau misalkan ada kerja kelompok, konfirmasi ke dosennya. Kalau misalkan mahasiswa malam, jadi nanti biar dikoordinasikan sama teman-teman untuk biar kelompokannya. Kalau sekarang kan tinggal nunggu wisuda nih Mbak. Nah untuk pandangan kedepannya dari kakak sendiri itu seperti apa? Kayak tetap bekerja di rumah sakit atau cari pekerjaan yang lain? Kalau untuk pekerjaan, alhamdulillah kan di rumah sakit sudah jadi pegawai tetap. Jadi kalau misalkan mau mencari pekerjaan lain, sebenarnya ada keinginan untuk daftar PNS. Jadi nunggu tuh wisuda dulu, nunggu ijazah dulu.
menunggu ijazahnya dulu, nanti mau mencoba untuk daftar PNS. Kalau misalkan keterima ya alhamdulillah, kalau misalkan kayak tetap di rumah sakit. Mudah-mudahan keterima. Amin. Selama bekerja antara dengan kuliah nih Mbak, ada suka dukanya enggak? Sebenarnya sukanya itu ya banyak temen, banyak kenalan, lebih ke apa nih, ilmunya juga banyak. Dukanya itu dari pusing untuk ngatur jadwalnya. Ya kadang kan bentrok gitu. Iya, kadang ada yang bentrok, kadang juga harus mau nggak mau harus absen kalau misalkan di tempat kerja nggak ada teman yang untuk ditukar shift gitu. Jadi harus ada salah satu yang dikorbankan. Untuk materi yang didapat dari kuliah, apakah ada kesinambungannya dengan yang ada di pekerjaan Mbak? Sebenarnya ada hubungannya juga, karena kan juga ini tentang pelayanan publik ya. Sebenarnya ada, cuman mungkin memang di rumah sakit masih belum ada formasi untuk administrasi publik gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ini nanti lulus untuk mengajukan ijazah administrasi publik masih belum bisa kayaknya, karena juga masih belum ada formasi untuk yang di rumah sakit. Terakhir nih Mbak, kesan dan pesan buat teman-teman nih, misalkan pengen kerja terus kuliah biar meniru juga Mbak. Untuk teman-teman yang kerja sambil kuliah, semangat. Semoga apa yang dilakukan semuanya ini menjadi ibadah. Tetap seimbang antara pekerjaan dan kuliah biar sama-sama memberikan positif untuk kehidupan. Oh ya, sampai di sini dulu untuk podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.